materialnya apa aja nih? Dalam satu full body harness ini materialnya ada apa aja? Pastikan dalam kondisi yang baik ya, jangan sampai ada yang luka atau tersayat. Kalau teman-teman pakai harness jangan sambil merokok, bolong ya. Kalau misalkan cuma ditarik begini nggak akan putus. Jahitan ya, jadi jahitan ini harus dalam kondisi yang baik. Kalau misalkan ada satu jahitan yang hilang harnessnya ya. Oke, jadi ini berlaku pengecekan untuk seluruh tekstilnya, atau misalkan yang bahannya tekstil gitu ya seperti webbing ya, jangan cari bahan logamnya ya, yang secara fabrikasi dia dijahit. Jadi ada dua material yang harus kita periksa, tekstil dan jahitan. Jangan dicari bahan logamnya ya, seperti itu. Fasilitas satu harness ganti-gantian ya. Nah biasanya kalau ganti-gantian jadi kalau yang seperti ini, seperti menggunakan celana, tinggal disingkapkan bagian pundaknya saja ya, supaya kita bisa bertemu dengan bagian pinggang dan paha. Jadi bagian depannya ini lihat ada titik dering dada dan perut, jangan kebalik ya. Oke, jadi cara penggunaannya sampaikan Pak Fajar. Ini kita tinggal masukin aja seperti menggunakan celana. Ini tinggal kita sini. Ini ada tarik sisa, kita tarik ke bawah. Tuh, dan nah, lanjut kita dorong atasnya. Ya, bisa digunakan? Bisa. Benar, yakin. Bila yang bergerak, kita mau tarik. Kalau ada kamu sini ikut. Ini sudah disediakan. Ini ada apa? Ini ada. Kaki. Dan kaki. Tadi menggunakan full body harness ya, nggak ada patokan yang pasti gitu ya, jadi tergantung kenyamanan teman-teman semuanya ya. Jangan jangan terlalu diberikan pakem untuk menggunakan full body harness. Jadi banyak yang bilang pakai harness itu 3 jari masuk, 4 jari masuk, sedangkan ukuran jari kita beda-beda gitu ya. Jadi barometernya ada di mana? Senyaman mungkin, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Terlalu ketat udah lelah. Terus misalkan pakai ketat gitu ya, harusnya ketat, side-nya ada di air petra, kita pakai harusnya di sini, terlalu kenceng, jalan sampai air petra bongkok. Sama-sama udah pegel, udah mager kerja ya. Kalau longgar, kemarin udah lihat gambarnya ya, akibatnya apa? Bagian pangkal paha ini
naik nih, ya bagian pangkal paha dia naik. Pakai itu kalau pakai harness ya. Ini laki semua lah ya. Jadi pastikan si webbingnya itu ada di samping lato-latonya, jangan di tengah ya. Kemudian tambahannya ya, ini bagian kerah dibuka, lindungi ya. Jadi supaya tidak ada efek sayat, apalagi nanti ketika ada pergerakan jatuh tergantung, itu nanti akan kecekek ya. Oke. Di sini ada apa ya? Saya lupa namanya. Tadi Pak Nanang tadi tahu nih. Alat penahan jatuh nih, satu nih. Alat penahan jatuh perorangan. Hah? Tali pengait. Betul sekali. Ya. Ini yang tali pengait ganda berperedam. Jadi di sini ada dua ya. Tali pengait ada dua ganda. Masuk ke struktur, bisa menambahkan yang namanya seling apa? Berada di tarikan poros besar. Di sini ada tandanya ya, tanda panah, news, tanda panah atas bawah 22 kN. Ya. Oke, cara bergeraknya cukup mudah, 3 poin. Bergerak dulu, kemudian pindahkan pengaitnya ke faktor jatuh yang lebih rendah atau adanya di atas ya. Kemudian bergerak lagi. Jadi kalau misalkan bergerak naik, yang dipindahkan terlebih dahulu adalah hook yang ada di paling bawah. Ya. Oke, lanjut. Di sini kira-kira boleh nggak? Lihat hooknya, boleh nggak? Karena tidak tertutup itu bagian hooknya, ya. Jadi cari di mana titik yang memungkinkan dia bisa tertutup. Cari celah lah, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Kemudian naik, faktor jatuhnya tetap dijaga 0101, ya. Oke, kemudian teman-teman bisa langsung pindah ke jalur lintasan keselamatan horizontal ya. Pindahkan satu persatu juga. Ya, karena kita punya dua, jadi kalau misalkan mau pindah, satu-satu pindahkan. Kemudian bergeser dengan cara pegang bagian jahitannya. Jangan pegang bagian pintunya. Ya. Itu harus berada di depan muka. Jadi dibawa kebalikannya. Pindahkan yang atas dulu. Ya. Turun, ya, pindahkan yang atas terlebih dahulu. Nah, jarak pemindahannya dari hook yang sebelumnya jangan terlalu jauh. Jadi step by step. Emang kalau misalkan kerja pakai double hook kita memang harus sabar, gitu ya. Jadi step by step ya, itu dipindahkan ke bawahnya yang ini, jangan langsung ke bawah ya, step by step. Oke, ada yang masih kurang jelas, menuju ke titik angkur. Nah ini jalur ini titik angkurnya ada di mana? Nih lihat, jalur ini titik angkurnya ada di mana? Ada di atas. Jadi pemasangannya harus posisinya seperti ini. Arah tanda panahnya harus ke titik angkur. Cara pasangnya gimana? Buka karabinar, pintu alat penahan jatuhnya dibuka, kemudian sisipkan talinya di tengah sini, ya. Ambil, sisipkan, kemudian tutup. Jadi kalau misalkan ketika ya bergerak naik, dia akan mengikuti ya. Oke, stop ya. Di sini ada pekerjaan, ditutupkan ya. Kalau misalkan ini lebih dekat, tarik tali sisanya ini ke depan. Ya, tarik tali sisanya ke depan sambil pegang struktur maju ke depan. Ya. Ini enak ya. Dua tangan bisa bekerja secara leluasa. Ya.
Jadi kalau misalkan kurang dekat, majuin lagi, tapi tetap pegang struktur ya. Tarik ke depan. Kemudian kalau misalkan terlalu dekat ingin menjauhkan, ya itu ada mode slide-nya, pengaturannya. Ya, jadi alatnya ini harus di slide, ya. Pegang struktur, di slide, kemudian buang badan secara perlahan. Baru selesai pekerjaan. Oke, kemudian selesai pekerjaan, lepas tali posisi kerja dan nah, dia akan mengikuti ya. Oke, kalau hujan boleh balik ke Ya, silakan istirahat dulu, Pak. alatnya, arahnya harus mengarah ke depan atau ke arah angkul. Ya, lihat cara pemasangannya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, ketika tarik mundur, jangan dipegang alat tengahnya. Yang ada nanti dia nggak kekunci. Ya. Oke, sudut maksimal yang diperbolehkan TKBP 2 di bidang miring itu maksimal 30 derajat. Lebih dari 30 derajat itu menggunakan akses tali. Ya. Kemudian kalau misalkan sudutnya udah hampir 30 derajat, di situ menggunakan 2 jalur. Satu, cara bergeraknya kalau misalkan dari naik, ya dari tepian, dari bawah gitu ya. Jadi ini pegangannya pada line saja, ya sambil berjalan. Kemudian alatnya ini selalu didorong ke depan. Ya, jadi alat ini ya harus ada selalu di depan. Ya, jangan sampai ketinggalan. Ya. Oke. Kemudian ya, ketika sudah sampai di lokasi pekerjaan, ya alat ini bisa dikunci. Ya, di sini ada seperti kuping gitu ya, ditarik ke bawah, ya ada petunjuknya go dan stop ya, kupingnya ke bawah berarti stop ya. Ini dia terkunci. Ya. Nah kalau pakai apaan ya, perhatikan stepnya ya. Jadi selama perjalanan mundur itu jangan dipegang seperti ini terus. Karena kalau misalkan dia nggak nekuk, dia nggak akan kunci. Los terus. Ya. Jadi mau naik atau turun caranya sama. Seperti itu ya. Tali yang digunakan adalah tali yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi, yaitu tali apa tuh? Karmantel. Karmantel apa? Yang tingkat elastisitasnya tinggi. Tali karmantel apa? Ya. Tali karmantel dinamik atau dinamis. Jadi itu adalah tali karmantel yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi yang terhubung ke alat belay device. Yang dimana belay device ini dia penernya ya. Oke. Jadi yang pertama kali ya yang harus dihubungkan ya, karena ini adalah penahan jatuh ya, menggunakan tali karmantel dinamis tingkat peregangannya tinggi. Di situ ada efek peredam kejut. Jadi dari jarak elongasinya atau perpanjangannya, disitulah efek peredam kejutnya ya. Oke, dipasangkan ke titik bearing dada karena ini adalah penahan jatuh ya. Dihubungkan kalau misalkan tanpa menggunakan konektor, menggunakan simpul apa? Simpul 8 ganda. Ingat tekniknya itu dianyam ya. Tinggal diikutin polanya ya. Oke. Pemanjat sudah terhubung ke tali ya. Nah, ini kalau misalkan pertama ya, ini menggunakan metode rintisan atau dimulai dari bawah ya. Oke, masukkan
memasukkan talinya, kemudian talinya ini terhubung ke alat belay device. Cara pemasangannya gimana? Ya, kita buka dulu pintunya. Ya, jadi nggak perlu buka karabiner, cukup buka pintu. Di sini ada pintu kecil, ya, untuk membuka pintunya seperti ini. Ya, kemudian arah dari angkur, ya, atau dari pemanjat ini dimasukkan ke sisi sebelah yang sini. Di sini ada tandanya ya. Kemudian ada tanda tangan, itu bukan tanda tangan gini ya, gambar tangan. Itu adalah tali sisa. Ini tuasnya harus agak didorong karena ini auto lock. Posisinya seperti ini, arah dari angkur, kemudian tali sisanya keluar ke sini. Kemudian tutup, cukup mudah, tinggal tabrakin aja pintu kecilnya ke karabiner, beres. Oke, cara belaynya ya. Yuk. Nah, ini nggak bisa berdiri ya, jadi tarik tuasnya, ulur talinya. Jadi kalau misalkan metode rintisan, kalau mau naik itu diulur. Oke. Nah, di sini akan ada pekerjaan, yaitu adalah memasangkan angkur. Jadi di sini membutuhkan tali apa? Tuh, tali apa tuh? Tuh. Dengan jarak tidak lebih dari 2 meter. Pasang angkur, kemudian masukkan lagi talinya. Nah, ini posisi talinya ya harus sesuai. Jangan terlalu ketat ya. Kalau terlalu ketat dia pasti akan ketarik. Kemudian jangan terlalu longgar karena dia akan memperpanjang jarak jatuh. Ya. Yuk, naik. Oke. Bergerak naik, kemudian kasih jarak, pasang lagi posisi kerja, kemudian pasang yang namanya sling angkur kembali. Nah, nanti kita kombinasikan ya. Ini kan menggunakan metode rintisan ya. Oke. Ada pekerjaan, pasang lagi posisi kerja. Oke, kemudian kalau top rope turunnya gimana? Ya, tapi tetap sedikit-sedikit memijak ke struktur ya. Intinya harus dibebankan saja, lihat. Kalau misalkan seperti ini dia nggak akan bisa turun kecuali dia ngomong ya ke di layernya ya. Jadi ini harus diposisikan di sudut yang tumpul ya. Kemudian tarik tuasnya, delay secara ini jangan terlalu tarik tuasnya ya. Nah, kalau misalkan tuasnya terlalu tarik, di sini ada fungsi anti panik ya. Ketika kelewatan nariknya dia akan terkunci, bukan semakin kencang. Cara menormalkannya lagi.
bebenah, pusing perut. Dampaknya seperti apa sih? Ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika terjatuh, ya, dampaknya adalah, ya, yang tertumpu adalah bagian pinggang. Di sini akan terjadi kerusakan tulang punggung. Titik pembebanannya ada di mana? Di kaki dan di kepala. Oke, ketika jatuh dari titik dering dada, posisi jatuhnya akan terduduk seperti ini. Bagian lingkar paha tidak sepenuhnya terhimpit, jadi masih ada celah untuk sirkulasi darah. Ya, kalau misalkan di situ ada gejala suspension trauma punggung, kalau misalkan dari titik dering pinggang udah ketahuan lah kalau jatuh gimana ya, miring. Oke, ketika jatuh dari titik dering punggung, pertama tadi saya katakan bagian leher akan kecekek, ya. Kemudian bagian lingkar paha ini akan terhimpit. Ya, inilah kalau yang kemarin dari gambar lato-lato pecah ya, fasenya seperti ini. Ya, jatuhnya dari titik dering punggung, ya. Nah, di sini pembuluh darah penanggulangannya ada dua. Pertama, mencari pijakan. Kalau misalkan di situ ada struktur, ambil strukturnya, ya. Kemudian pijak dan berdiri, maka himpitan sabuk tubuh akan berkurang. Kemudian kalau misalkan mencari pijakan nggak ada, caranya gimana? Membuat memang kuat pak. Ya, di sini kita menggunakan tali pemosisi kerja. Cara pertama bisa dipasangkan di titik dering pinggang kanan dan kiri. Kemudian ini dijadikan pijakan. Tapi harness ini tidak didesain arah tarikan titik dering dengan fitur suspension loop. Nah, itu arah tarikan dari pinggang itu langsung ke atas. Kalau ini ketika berdiri, ya, kita ingin berdiri, tapi bagian pinggang kita ini ketarik ke bawah. Jadi kurang efisien, ya. Kemudian supaya lebih efisien gimana? Ingat tadi simpul jerat. Anggap itu absorber yang terbuka. Ya. Pakai jerat geser, ya. Anggap itu adalah absorber yang terbuka. Ya. Kita buat simpul jerat dengan minimal 3 putaran. Setelah 3 putaran, jadikan satu, ambil simpulnya, dorong ke atas, kunci ke bawah atau tarik ke bawah sampai dia terkunci. Kemudian pindahkan tali pemosisi kerja dengan di ujung-ujungnya pindahkan satu persatu. Jangan langsung dua-duanya. Ya, dikhawatirkan kalau misalkan lagi jatuh, tangannya tremor, dua-duanya dilepas malah jatuh, nggak ada pertolongan lagi. Masukkan dua-duanya ke rusiknya. Kemudian disinilah kita bisa buat pijakan. Diri tegak, jangan pegang simpul jeratnya. Nah, di sini kita bisa lihat himpitan sabuk tubuh berkurang. Kemudian adanya tali pemosisi kerja dan rusik itu adanya di mana? Perencanaan kerja di awal. Kalau misalkan kita akan bekerja, oh ini kalau misalkan saya jatuh ternyata nggak ada pertolongan, berarti saya harus bawa pemosisi kerja dan rusik. Ya. Kemudian kalau misalkan udah disiapkan tapi lupa bawa, terus jatuh nggak ada pertolongan, gimana tuh? Ya, caranya kita mencoba buang ke depan, kemudian menggenjot seperti mengayuh sepeda. Jadi di sini akan ada sistem sirkulasi darah seperti itu. Ya. Jadi ini nanti teman-teman makan yang rapi. Ingat syarat pembuatan simpul mudah dibuat, mudah dilepas, dan udah. Pak, rapi nggak? Rapi.
Rapih nggak Pak? Enggak. 48 itu ada di ujung tali, ya. Ujung tali, kemudian tekuk 1 kali, ya. Mau menyisakan tali berapa nih? Misalkan saya mau memisahkan tali pas 10 cm satu genggam. Tahan di sini. Ini akan menjadi tali sisa. Ya. Ini akan menjadi tali sisa. Ya. Kemudian saya akan buat loop dengan posisi lingkaran yang tidak terlalu besar. Nah, ini kira-kira nih. Ya. Kemudian buat kita dengan bagian loop yang tidak terlalu besar. Sesuai ya, minimal 10 cm atau 1 genggam. Kemudian loopnya tidak terlalu besar. Oke. Langsung hubungkan menggunakan konektor, ya. Pasang ke media yang akan kita buat bannya ya. Oke. Pak Nanang coba angkat, tariknya sudutnya jangan terlalu lebar, tariknya di sini ke bawah. Coba berusaha dulu dong. Apa majen-majen Pak? Nggak bisa, ini Awal majen Pak. ntar berak kapur. Coba angkat langsung Pak. Tuh malah Oh masih bisa ya. kenapa kok bisa lebih berat? Giliran Pak. Oke, coba Pak Nanang. Wow, sedikit bergerak ya. Sedikit bergerak. Tadi Pak Nanang yang ketarik, gitu ya. Karena sedikit bergerak. Nah, ya. Oke. Dalam sistem seperti ini, ya. Ini sistem cutter berapa banding berapa? 1:1, ya. Jadi satu beban, ya, ditarik menggunakan satu buah katrol dan satu tas tali. Jadi dari bawah, jadi yang berputar bagian ujung talinya ya. Ini berputar, kemudian di sini ada tekukan nih, ya. Disinilah kita pasang satu buah katrol lagi. Ya, coba. Nih, sebentar. Sudut ini juga akan mempengaruhi tingkat keberatan dari sistem katrol. Semakin besar sudutnya, dia akan semakin berat. Tapi kalau misalkan sudutnya kecil, dia akan semakin ringan. Coba agak maju Pak Nanang. Tuh keangkat Pak Nanang. Nah, oke, turunkan Pak Nanang. Cukup. Belum praktek soalnya ntar capek dulu aja. Oke, lebih ringan nggak Pak? Lebih ringan. Ya. Jadi di sini kita tambahkan menggunakan katrol ganda ya, yang dimana di situ spolenya ada 2 buah. Nah ini harus dibuat secara paralel ya, jadi jangan sampai berantakan, supaya di situ tidak terdapat crossing atau persilangan antar tali. Nah, karena perhitungan 3 adalah ganjil, berarti ujung talinya pindah lagi ke bawah. Oke, coba ditaruh Pak. Dari yang sama sekali nggak bisa keangkat, orangnya yang malah ketarik, ini bisa jadi lebih ringan. Ya, turunkan Pak. Tuh, pindahkan lagi katrolnya. Ya. Kemudian di sini ada tekukan, ya. Di tekukan ini baru kita pasangkan lagi dengan katrol ganda.
Oke, coba Pak. Apa? Tapi lebih ringan nggak? Lebih ringan. Yang Pak Mamang tarik sudah 1 meter. Tapi beratnya atau bendanya yang naik hanya seperempatnya. Lebih ringan. Penggunaan alat 4 kali lipat nih, tali nih. 1, 2, 3, 4. Tambah 1. Mantap. Nah, yang harus diperhatikan ketika sudah banyak sistem perbandingan seperti ini, coba tarik Pak. Ini perhatikan jangan sampai twist. Karena kalau misalkan twist, coba turunin perlahan Pak. Pelan. Nah, di sini akan ada gesekan. Pasti talinya nanti akan friksi, kemudian panas dan putus. Tuh, ya Pak. Dua-duanya ya, naik ke atas ya, kayak turunkan Pak. Nah, supaya lebih efisien, cari tali yang bergeraknya lebih cepat. Nanti, ya. Pasang, buka alatnya, masukkan talinya, tutup. Coba Pak Nanang. Lepas. Lepas. Nah, bisa ditinggal nyeduh kopi, ya. Ambil nasi bungkus dulu ke warteg, gitu ya. Atau ngangkat telepon dari bos, gajian. Air nih, ya. Ya. Jadi lebih efisien seperti ini. Kemudian cara melepaskannya gimana? Harus dihilangkan dulu bebannya, baru alat ini bisa dibuka. Coba Pak Nanang tarik. Tarik lagi. Tidak hilang bebannya, keluarkan talinya dari alatnya. Tutup, baru bisa diturunkan kembali.